Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari jpn.com. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Dilansir dari jpn.com Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penyebab guru honorer belum diangkat P3K. Bukan karena semata-mata masalah tidak adanya formasi, tetap ada hal yang lebih krusial lagi. Setelah saya cek ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN, rupanya guru honorer yang tidak bisa diangkat P3K ini terbentur oleh ijazahnya, kata Menteri Bapak Azwar Anas di Jakarta, Selasa 19 September 2023. Banyak guru honorer yang lulus SMA, padahal ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pendidikannya harus sarjana S1. Jika pemerintah mengangkat guru honorer lulusan SMA ini menjadi ASN P3K, lanjut Menteri Anas akan menyalahi aturan perundang-undangan. Sebagai solusinya, Menteri Bapak Anas mengungkapkan akan bertemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim khususnya membahas nasib mereka. Mereka bisa diangkat P3K kalau Undang-Undang Guru dan Dosen ini direvisi. Dan revisi ini butuh waktu yang sangat panjang, ucapnya. Dengan bertemu Mendikbudristek, mantan Bupati Banyuwangi 2 periode ini optimis akan menemukan solusinya. Sebab mau tidak mau para guru honorer lulusan SMA sederajat ini harus diselesaikan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kasus ini tidak terjadi di satu sekolah ya, akan tetapi hampir rata ya teman-teman ya, baik di pelosok maupun di kota ya. Jadi kejadian ini juga saya temukan dan kebetulan sempat berbincang-bincang dengan beliau. Ternyata beliau itu mengalami D5 ya, D5. Kalau dia mengalami hal semacam kayak trauma gitu ya. Jadi beliau itu mau kuliah lagi usianya sudah nggak cukup ya dan sering sakit-sakitan. Usianya sudah 55-an, ya kan hampir 60 lah ya. Tidak memungkinkan lagi kalau seandainya dia harus kuliah lagi, mengambil jurusan PGSD, itu sudah nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Dan ini juga membuat bingung pada kepala sekolah ya, pada bapak kepala sekolah yang terkadang gonta-ganti kepala sekolah, ya kan, akhirnya membiarkan tetap bisa mengajar karena berdasarkan dengan simpati ya, dengan simpati, empati, dan rasa kemanusiaan itu yang paling penting ya. Bagaimanapun juga dia harus dihargai karena sudah mengajar cukup lama dan kebetulan program-program pengangkatan P3K ini kan sudah tidak sedangkan program P3K ini kan baru ya. Giliran beliau ini sudah usia lanjut ya kan. Pemerintah mengeluarkan program untuk menjadikan P3K seluruh honorer ya, tapi ternyata terbentur oleh usia. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan kepada guru-guru honorer yang telah lanjut usia. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada solusinya seperti itu. Harapan kita sebagai guru yang muda-muda ini juga harus mensupport kepada mereka-mereka yang sudah lanjut usia ini dan jangan dikucilkan ya kalau bisa ya. Kita hargai dia sebagaimana ketika dia menetapkan dirinya untuk sebagai menjadi pengajar ya kan itu tugas mulia ya, kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan pemerintah segera menyelesaikan hal-hal yang semacam itu. Baik, kita lanjut. Menurut Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, dalam seleksi P3K 2023 ada pertimbangan khusus bagi SDM di wilayah Papua ya.
Dia mencontohkan untuk P3 Guru 2023, lulusan SMA sederajat masih diberikan kesempatan untuk mendaftar. Walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kualifikasi pendidikan minimal adalah sarjana S1 ya, minimal ya. Jadi SMA nggak bisa. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua, tidak harus lulusan sarjana atau diploma 4. Kata Menteri Bapak Anas dalam Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Namun, selanjutnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidikan non-sarjana ini berlaku untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat, dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Dia menambahkan jika guru dengan ijazah di bawah S1 atau D4 tersebut lulus, maka yang bersangkutan wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, di sini juga akan saya sampaikan masalah perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya teman-teman ya, tahun anggaran 2023. Dan bisa disimak, bisa dilihat ya, diperhatikan di sini ada perubahan itu di ya di nomor 1 ini sama ya, nomor 1 ini sama, nomor 2 sama ya, nomor 2 sama ya, ini sama juga, 3 sama, 4 sama, semua sama. Yang membedakan itu di poin 11 ya, di poin 11 itu pelaksanaan SKD ya, SKD seleksi kompetensi dasar itu panjangnya ya, itu SKD. Itu di yang tadinya itu tanggal 8 ya, tanggal 8 November sampai dengan 2 Desember 2023. Di sini di yang baru itu tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 November. Nah, itu ya. Terus kemudian yang poin 12, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Di jadwal yang baru itu tidak ada. Di sini ada pengolahan nilai SKD ya. Itu tanggal 14 sampai dengan 17 ya, teman-teman ya. Tanggal 14 sampai dengan 17. Sedangkan di sini di jadwal yang lama itu pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan itu tanggal 13 November sampai 4 Desember 2023. Jadi lebih cepat ya kalau kita perhatikan ya. Terus kemudian poin 13 di jadwal yang lama itu pengolahan nilai seleksi kompetensi itu tanggal 28 November sampai tanggal 7 Desember 2023. Tapi di jadwal perubahan yang baru itu di poin 13 itu pengumuman hasil seleksi ya. Pengumuman hasil seleksi itu tanggal 18 sampai dengan 20 November. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. 18 sampai dengan 20 November ya. Lebih cepat artinya ya. Terus kemudian poin 14 itu pengumuman kelulusan yang tadinya tanggal 4 sampai dengan 13 Desember 2023. Di sini poin 14 masa sanggah ya, masa sanggah itu 21 sampai dengan 23 November 2023 dan seterusnya. Jawab sanggah 21 sampai 25 November 2023 dan poin 16 pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 November ini teman-teman ya. Jadi prosesnya agak lumayan ya, agak lumayan nih, hampir 6 bulan ya. Tapi jangan berkecil hati, kalau memang sudah rezeki tak akan kemana ya teman-teman ya. Kemudian poin 17 itu pengumuman pasca sanggah itu 25 November sampai dengan 30 November 2023. Pelaksanaan SKB
ya. Terus kemudian pemetaan titik SKB CPNS dengan input lokasi SKB, kemudian pemilihan titik lokasi, penarikan data final, dan seterusnya teman-teman ya. Ini silahkan nanti dilihat-lihat lagi ya. Dilihat lagi, mudah-mudahan ini nanti dapat memberikan pencerahan buat teman-teman atau ponakan teman-teman ya yang ingin mendaftar P3K ya. Terus kemudian untuk pengumuman hasil terakhir itu diperkirakan itu sampai 13 Januari teman-teman ya. 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kabar baik ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kawan-kawan semua yang membutuhkan informasi kapan dibukanya. Jadi saya ulangi lagi, untuk pengumuman seleksi itu 19 September 2023 ya. September 2023 sampai dengan Oktober 2023 ya, silakan dibuka SSCASN-nya ya. Mungkin itu ya teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, agar channel ini tetap berkembang terus memberikan informasi dan tutorial yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.